Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Bagas Ahmad Dewangga, Universitas Dian Nusantara akan menanggapi soal UTS yang diberikan di mata kuliah Psikologi Komunikasi. Yang pertama, Joseph Dominic dalam bukunya The Dynamic of Mass Communication 2002 memperkenalkan teori komunikasi massa dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama lingkungan, kedua media massa, 3 saluran, 4 halayak, 5 umpan balik. Dalam model ini, proses komunikasi tidak diawali dengan komunikator tetapi dari lingkungan. Menurutnya, lingkunganlah yang membawa informasi yang kemudian diterima oleh media massa. Informasi yang diterima media massa dari lingkungan dapat berupa berita, yaitu news, dan hiburan, entertainment. Sementara berita dapat berupa peristiwa atau ucapan dan pernyataan dari individu atau organisasi. Informasi itu harus melalui tahap penyaringan oleh organisasi media massa yang bertindak sebagai gatekeeper yang melakukan decoding, yaitu yang melakukan decoding, interpretasi, dan encoding, sehingga menjadi pesan dan kemudian dikirimkan kepada khalayak audiensnya. Nah, ini bagian utamanya. Implementasi model proses komunikasi Joseph Dominic dengan contoh kasus. Dosen mata kuliah ini memberikan penjelasan soal konsep diri kepada mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Undira melalui aplikasi Zoom. Nah, ini detail implementasinya. Yang pertama, dijelaskan bahwa source utama dalam contoh implementasi ini adalah pada materi konsep diri. Seperti yang kita ketahui bahwa konsep diri yang dibawakan berkesinambungan dengan baurnya experience terhadap lingkungan dan diri sendiri. Nah, yang kedua, dalam struktur ini, posisi dosen masuk sebagai gatekeeper media massa. Karena secara alami dosen melakukan decoding, interpretasi, dan encoding sebelum subjek yang dibawa dijadikan pesan atau materi kepada mahasiswa. Yang ketiga, aplikasi Zoom yang digunakan memiliki predikat sebagai saluran media massa, di mana posisi tersebut ada sebagai wadah atau benang penghubung untuk urutan proses komunikasi ini, sesuai dengan konsep implementasinya. 4. Posisi mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Undira di sini ialah khalayak atau massa, dikarenakan source, gatekeeper, serta media massa lah yang membuat mereka berada dalam posisi ini. Yang kelima, adapun umpan balik diluncurkan oleh mahasiswa sebagai tanda pesan telah diterima setelah benar-benar melakukan encoding, interpretasi, dan encoding terhadap pesan itu sendiri. Lalu saya akan menanggapi soal nomor 2. Dalam menjalani profesi PR, public relation, menurut saya sedikitnya ada 5 kualifikasi yang perlu dijadikan konsep diri, yaitu kemampuan dalam berkomunikasi atau ability to communicate. Sebagai tenaga PR, harus mempunyai kemampuan dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis. Kemampuan lisan digunakan ketika berhadapan langsung dengan pihak-pihak personal di luar perusahaan. Kemampuan berkomunikasi lisan ini terkait dengan sifat-sifat seorang tenaga PR yang bisa mendukung keberhasilan komunikasi. Misalnya sikap ramah kepada orang lain, jelas dan bisa bertutur dengan runtut ketika menjelaskan sebuah masalah atau sebuah informasi tertentu. Dalam hal ini bisa senyum saja tak cukup, sedangkan kemampuan komunikasi tertulis diperlukan misalnya untuk menjawab komplain dari warga masyarakat yang dilayangkan lewat surat pembaca media, atau ketika ada kepentingan media relation, hubungan media. Biasanya orang PR bertugas memberi press untuk konstruksi pemberitaan media. Yang kedua, kemampuan manajerial atau ability to organize. Kemampuan manajerial ini diperlukan misalnya ketika ada event-event yang akan digelar oleh sebuah perusahaan atau lembaga, terutama misalnya ketika akan menggelar press conference yang dihadiri beberapa media untuk menjelaskan atau mempublikasikan perusahaan atau lembaganya. Seorang tenaga PR harus bisa mengatur kondisi ruangan, tata letak, sampai kepada bagaimana seorang pejabat sebuah perusahaan
atau lembaga tampil bagus dan memukul ke depan publik. Ketidakmampuan dalam memanajerial ini bisa berakibat fatal bagi perusahaan. Jika pada awal event-event maupun press conference tersebut disetting untuk memberikan keterangan yang baik perusahaan atau lembaga untuk masyarakat luas, bisa jadi ketika tidak ada manajemen yang tertata justru malah akan berbalik, akan memperburuk citra. Yang ketiga, kemampuan membina relasi atau ability to get on with people. Kemampuan ini terkait dengan soal membangun jaringan. Seorang tenaga PR akan lebih baik ketika mereka mempunyai jaringan atau network yang luas. Kalaupun tidak, mereka dipastikan orang-orang yang cepat tanggap bisa belajar membangun sebuah jaringan, lembaga maupun personal. Tentu kemampuan ini bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan lembaga atau perusahaan tempat di mana dia bekerja. Dalam bahasa yang sederhana, seorang tenaga PR adalah mereka yang mudah bergaul dengan siapa saja, fleksibel dan tidak kaku dalam menghadapi publik. Dalam sebuah perusahaan atau lembaga, kemampuan membangun relasi ini tentu akan sangat punya pengaruh positif terhadap keberhasilan atau goal tujuan yang diinginkan semula. Yang keempat adalah kepribadian jujur dan profesional atau personality integrity. Karena tugasnya bersinggungan dengan orang-orang banyak, seorang tenaga PR mutlak untuk berkepribadian jujur. Jika dalam tugasnya, misalnya ketika memberikan keterangan perusahaan atau lembaganya, itu berbelit-belit bahkan bohong, maka dengan sendirinya akan menghancurkan perusahaan atau lembaga tersebut. Dalam prakteknya ada sebuah rumus yang sering digunakan oleh PR, yaitu bicaralah yang baik atau diam. Artinya, untuk konsumsi publik yang penting dalam mempublikasikan yang baik-baik saja. Tidak perlu mengekspos keburukannya. Kalau memang ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atau dikecewakan, baru diberikan penjelasan secara jujur dan apa adanya atas sebuah masalah yang dikehendaki. Usahakan dari pihak yang mempermasalahkan dengan baik, penjelasan diberikan, sementara pihak lembaga atau perusahaan sendiri tidak perlu terpojok dengan kabar buruk yang bisa jadi memang terjadi dan ada benarnya. Yang kelima, terakhir adalah kreatif atau imagination. Pekerjaan PR itu dinamis, banyak hal yang akan dihadapi, apalagi kalau mencermati perkembangan zaman sekarang di mana teknologi dan informasi begitu pesat. Saat ini, soal citra tidak hanya bisa berlangsung dan dibaca oleh media massa. Era ini adalah eranya internet, maka mau tak mau tenaga PR harus akrab dengan teknologi dan kreatif untuk berhubungan tak hanya di dunia nyata, tapi juga dalam di dunia maya. Jangan sampai tidak tahu ketika ada masalah mengguncang yang memperburuk citra atau hanya sebatas email seseorang di dunia maya. Bisa jadi email tersebut akan meluas, menyebar kepada publik padahal bisa jadi isinya salah dan menyesatkan. Dalam hal ini tenaga PR harus kreatif dan berinisiatif melakukan klarifikasi atas sebuah pemberitaan dan informasi yang simpang siur dan tidak benar tersebut. Selanjutnya saya akan menanggapi yang soal ketiga yang diberikan di lembar UTS. Dengan memeriksa model komunikasi interpersonal, saya dapat mendeteksi bidang-bidang berikut di mana komunikasi intrapersonal dan interpersonal pada diri saya terhambat. Yang pertama, tidak sadar tentang motivasi komunikasi. Jika orang-orang tetap tidak sadar tentang motif komunikasi mereka dengan orang lain itu tidak efektif. Yang kedua, masalah dengan motif encoding. Ketika motif pengirim tidak dikodekan oleh mereka dengan benar, ini juga menciptakan masalah dalam membangun komunikasi yang efektif dengan orang lain. Yang ketiga, persepsi interpersonal yang tidak akurat. Persepsi interpersonal yang tidak akurat dari penerima juga dapat menciptakan hambatan dalam komunikasi. Masalah ini dapat terjadi pada saat decoding pesan jika penerima memegang persepsi yang salah, sikap stereotip terhadap pesan. Dan yang keempat, non pengakuan emosi. Karena emosi adalah faktor bawaan dari manusia, itu dianggap sebagai elemen komunikasi interpersonal. Jika emosi kedua belah pihak telah diidentifikasi sebagaimana mestinya selama komunikasi akan gagal. Komunikasi interpersonal mengacu pada komunikasi antara orang-orang
komunikasi interpersonal dapat terhambat karena beberapa kekurangan dalam keterampilan komunikasi. Ya, sekian dari saya, sudah cukup. Saya ucapkan syukron wabarakatuh fikum, kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan lagi terima kasih banyak.